Kalau henti jantungnya sudah tidak bermasalah, maka Anda tinggal recovery position. Tapi kalau pasiennya masih permasalahan henti jantung, apapun yang terjadi kan Anda lakukan. Kecuali berhentinya kalau penolong kelelahan. Lebih dari 10 siklus. Nah, kalau yang Kendal kemarin keren loh. Sampai 15 siklus, 20 siklus RJP-nya. Tahan. Besok kita coba ya Semarang RJP-nya tahan berapa lama? Ayo. Kendal senyum-senyum ya. Yang kemarin RJP-nya sampai ngap-ngapan. Oke, ingat kalau 20 Anda Bu. RJP sudah 10 siklus masih ada yang mengatakan henti nadi, henti nafas. Kalau Anda merasa kelelahan, katakan penolong kelelahan, RJP dihentikan. Tapi kalau Anda bilang RJP lagi ya akan diminta untuk RJP lagi. Karena Anda masih belum lelah. Gitu. Oke, clear ya. Next. Paham deh? Oke. Jelas ya? Nah, ingat, nanti untuk pemberian bisa aja soal Anda adalah terkait dengan seperti ini. Kalau ini tadi kan soalnya pemberian CPR plus epinefrin. Nah, kadang ada juga yang kecohan soal adalah terkait dengan durasinya. Bagaimanapun epinefrin itu pemberiannya dalam durasi 3 sampai 5 menit. Ya, kemarin sudah ada terkait dengan PPT-nya. Nah, Anda bisa pelajari di situ. Oke. Pemberiannya 3 sampai 5 menit. Nanti ulang kembali RCP. Oke, selanjutnya kalau seorang pasien 35 tahun mengalami choking sehingga tiba-tiba batuk dan sulit bicara saat sedang makan apel serta tampak mulai kesulitan bernafas. Pasien tanpa obesitas, udah jelas nih. Ingat, pasiennya obes. Kalau obes, maka yang harus Anda lakukan yang mana? Udah sering saya bahas ya ini ya. Ayo, silahkan jawab semua. Arisoma ada nggak ya? Arisoma, ikutan kan? Halo Arisoma, adakah Arisoma? Tidak ada. Arisoma nggak ikut ya? Ruth, saya cari anak-anak saya dulu. Ruth, Ruth juga nggak ikut nih. Oh, oke. Ada ternyata. Saya sedang mencari anak-anaknya. Kira-kira yang mana, Ruth? Kira-kira kalau kasus ini yang mana, Ruth? Ayo, Ruth. Kenapa? Karena teman-teman udah jawab B, Bu. Oke, ya. Catatan buat Anda. Oke, semua. Kalau dia terkait dengan black blue ini untuk bayi. Oke, jadi yang Anda tepuk-tepuk pasiennya dikebelakangin, Anda tepuk, nah itu back blow ya, biasanya pada bayi. Chest thrust ini pada orang-orang dengan obesitas. Ingat, kalau obesitas dia tidak bisa abdominal thrust. Karena kalau abdominal thrust ini dilakukan kalau dia non obes. Oke. Nah,
Chest thrust bisa juga dilakukan pada siapa, Bu? Pada ibu hamil. Karena apa? Karena di chest thrust ini aman untuk ibu hamil. Karena yang ditekan adalah di daerah dadanya yang dari atas. Oke? Kayak finger swipe Anda sudah tahu ya. Dia untuk ngambil eh, dahak ataupun sumbatan jalan nafas tidak ataupun lidah ketekuk ke belakang. Nah, ini baru finger swipe. Ya. Terus kalau Heimlich maneuver ini sama dengan abdominal thrust. Biasanya untuk pasien-pasien non obes itu Heimlich maneuver. Oke, jelas di sini ada yang mau ditanyakan? Yang sering dipakai kalau yang normal biasanya adalah di Heimlich maneuver. Jarang banget sih abdominal thrust sekarang. Oke. Ini. Jadi kalau pasiennya obes, Anda sudah pasti langsung jawabannya obes itu sama dengan ibu hamil. Setidaknya di Gadar D3 ini biasanya seperti ini akan keluar satu soal. Tiap tahun akan keluar. Oke. Jadi tolong dihafal. Oke, udah di screenshot sebelum saya hapus. Udah, udah Nah, Bu. oke. Kita pindah ke kasus selanjutnya. Nih ya. Yuk, kira-kira yang mana? Udah di luar kepala nih. Asidosis, alkalosis, respiratorik, metabolik, terkompensasi, sebagian penuh tidak terkompensasi. B, ada lagi? Silakan dijawab dulu. Kira-kira yang mana? Adakah jawaban yang berbeda? Oke, satu suara ya. Wah, ada Yosi. Ayo sih, halo sih. Yosi. Iya Ibu, Nah, ayo sih, apa sih? B Ibu. Kenapa? Nah, karena untuk yang pH 7,25 itu kan benda kondisinya asidosis Ibu. Oke, terus? PaCO2-nya itu kan tinggi 61 itu asidosis respiratorik Ibu. Oke, Dan terus? terus kan yang terakhir itu ada HCO3 normal 26, Hmm, tidak ada hmm. kompensasi metabolik. Jadi jawabannya B Ibu, asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Oke, tidak terkompensasi. Kalau tidak terkompensasi, HCO3-nya normal atau tidak? Normal Ibu. Normal. Oke, nih ya, dicatat. Oke,
Kalau terkompensasi penuh, ingat, kalau terkompensasi penuh itu ketika pH-nya normal. Di kasus Anda pH-nya nggak normal. pH normal, PCO2 dan HCO3-nya abnormal. Ya, jadi dua-duanya nih, PCO2 sama HCO2 abnormal. Tapi kalau terkompensasinya sebagian, pH-nya abnormal, ya, PCO2 dan HCO3-nya abnormal juga. Sedangkan kenapa di kasus ini tidak terkompensasi? Karena pH-nya abnormal tadi, pH-nya asidosis. Sedangkan PCO2 atau ingat kalau tidak terkompensasi itu ada atau PCO2 atau HCO3 abnormal. Di kasus ini yang tidak normal adalah PCO2. HCO3-nya adalah normal. Makanya jawabannya adalah B. Oke, good. Udah kompeten semua? Nggak usah latihan soal lagi, tinggal ukome wae. Thank you sih. Dah ya, udah pada paham semua ya. Sudah ada. Yang penting dihafal ya, jangan sampai ngeblank. Karena kalau ujian yang ada di tabel Anda di kalkulatornya cuma ini, tabel ini aja. Tapi terkait ini asidosis atau respiratorik ini kompensasinya nggak ada. Jadi Anda yang hafal harus hafal tuh. Oke, next. Laki-laki 32 tahun. KLL, nyeri pada tulang belakang skala 6. Pemeriksaan fisik ditemukan cedera, retak dan retraksi pada tulang belakang. Perdarahan 700, GCS 10. Tekanan darah 100 per 80. RR-nya 25 kali per menit. Nadi 105, suhu 37,2. Telah dirumuskan intervensi keperawatan mempertahankan kepatenan jalan nafas. Udah ada nih intervensinya terkait kepatenan jalan nafas dengan teknik Hedling chin lift atau chin lift Hedling. Maka intervensi selanjutnya udah nih. Untuk kepatenan jalan nafas, ingat, kepatenan jalan nafas harus apa setelah Hedling chin lift? Ayo, waktu dan tempat saya persilahkan. Udah jelas di kasus itu. Ada lagi? Silahkan. Dibaca baik-baik soalnya. Bagaimana? Dani, cuma dua orang yang jawab toh. Halo yang lain. Saya jangan dibiarin Zoom doang. Mumpung gratisan loh ya. B kalau enggak E. Kalau enggak E jadi F. Iya, Faan. Faan. Di Faan. Ya, Bu. Kenapa B kalau enggak E? B. Karena adanya pendarahan di circulation. Bisa. Perdarahan sirkulasi.
Kalau enggak, E gitu. Oke, di kasus ini ingat, dia sudah merumuskan intervensinya adalah kepatenan jalan nafas. Padahal wis jawabannya bisa mungkin nih. Anda ketika kepatenan jalan nafas, ini kan berarti permintaannya adalah RW kan? Ya, ketika permintaannya adalah RW, ya, dia sudah melakukan adalah tindakannya yang pertama kamu lakukan heading chin lift. Habis heading chin lift, pasti yang kamu lakukan selanjutnya apa sih? Observasi. Iya, jangan salah ya. Setelah heading chin lift, pasti kamu buka kan mulutnya? Dibuka observasi. Lidahnya ketekuk ke belakang enggak? Ada snoring kah? Ada gargling kah? Baru kalau sudah jalan nafasnya lancar, mau pakai imobilisasi spinal, kalau ini adalah terkait dengan exposure masuknya. Ingat, di initial assessment masuknya di E. Kontrol perdarahan masuknya circulation. Tanda-tanda vital masuknya adalah di disability. Cairan intravena masuknya juga di disability. Ayo, jangan salah. Inisial asesmennya diingat-ingat lagi. Oke, guys. Dong, pusing. Gadar, pokoknya intinya adalah apa yang Anda pelajari di BTCLS bakal keluar. Nah, intinya itu. Sama kok. Oke, jadi kenapa tadi eh, setelah heading chin lift harus kepatenan jalan nafas? Yuk, kalau ini 1 detik selesai nih soalnya. Yang mana? Oke. Dah kan, di luar kepala kan, kalau yang ini nggak usah kita bahas. Anda sudah melakukannya, masih ingat lah, refresh. Semoga besok pas UKOM juga masih ingat BTCLS-nya. Yaitu ingat kalau namanya CPR dengan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Oke, thank you. Betul. Nah, ini benar-benar SOP-nya ingat kalau D3 SOP terkait dengan RJP diingat-ingat ya. Karena bisa saja yang keluar adalah entah yang 100 sampai 200 120-nya seperti soal ataupun dengan satu penolong ataupun 2 orang penolong. Contoh, kalau pada anak pada bayi kan Anda 15:2. Nah, kalau dengan satu penolong, nah 30:2. Ingat itu, ada kan ininya, SOP-nya. Nah, selanjutnya terkait dengan GCS. Ini soal yang sering dan pasti keluar terkait dengan GCS. Kira-kira yang mana? Hello, kira-kira yang mana, guys? Ada D, ada C,
Ada lagi? Ingat, kalau GCS pasti ada E, ada V, ada M. Soalnya pernah saya keluarin loh di live saya. Nah ya, oke, kalau GCS seperti ini, maka lihat E-nya. Roro ada nggak ya? Roh, Roro. Iya, Bu. Ah, E-nya berapa, Roh? E-nya berapa? Ada lagi nggak Roro nih? Apa hilang Roro? Dia, dia ada nggak dia? Tidak ada. Husain, Husain juga nggak ada. Salma, saya cariin loh. Halo, ini kemana nih? Wah, ada Hilmi ada Hilmi. Hil, Dua kah, Bu? oke, enak suarane. Wes, gimana sopo Roro apa sopo mau? Nilai E-nya 2. Oh, oke. Oke. Kalau membuka mata dengan stimulus, maka E-nya 2, betul. V-nya roh. Verbalnya hanya mengerang. Kalau mengerang, berapa? 2, Ibu. 2. Oke, oto. Motoriknya menghindar dari stimulus nyeri. Kalau menghindar berarti nilainya 4, Ibu. 4. Good. Totalnya adalah 8. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Nih, ingat, ini harus sudah di luar kepala ya, terkait dengan E, P, dan M. Tadi di pasiennya, dia kan rangsangannya seketika nyeri, otomatis nilainya 2. Tadi lagi, dia dengan pasiennya, verbalnya, apa tadi? Verbalnya adalah terkait dengan hanya mengerang. Ingat, mengerang dia maksudnya seperti mengerang. Nih, 2. Lalu adalah terkait dengan adanya rangsang stimulus nyeri. Nilainya adalah 4 karena dia menghindar. Ingat ya, beda-beda ya. Nanti kalau yang 5 melokalisir karena tadi pasiennya menghindar maka nilainya 4. Kalau dia fleksi abnormal maka poinnya 3. Oke, jangan sampai kebalik-balik. Ini terkait GCS. Kita lanjut. Kira-kira tindakan mandiri yang dilakukan perawat mengatasi masalah ketika ada pasien sesak nafas setelah transfusi darah. Ada RR-nya 40, sesak nafas RR 40, ada bunyi stridor. Maka tindakan mandiri kita yang mana, guys? Oke. Dan ini satu suara nggak perlu panjang-panjang. Ingat, kalau tindakan mandiri, kalau di kasus ini lihat pemberian O2, pemberian adrenalin, lalu terkait dengan intubasi, ini semua adalah ranahnya dokter. Ranah kita tinggal melakukan heating chin lift sana,
penghentian transfusi. Tidak mungkin di kasus ini Anda melakukan heating chain lift. Yang Anda lakukan adalah penyebabnya apa sih? Dia sesak nafas mungkin karena transfusinya, RH-nya atau resusnya ataupun terkait dengan golongan darahnya yang tidak sesuai dengan pasien. Maka tindakan kita adalah menghentikan pemberian transfusi. Betul. 100. Yuk, lanjut. Udah? Udah bosan belum? Ini karena tidak ada suaranya nih. Kita selesaikan? Oh, belum. Yang banyak, Bu. Tidak usah banyak-banyak. 14 soal doang. Tuntaskan. Kalau 180 soal, gadar semua yang ada, nanti Anda yang nangis. Apa gini? Nggak disuruh bayar kan, Bu, habis itu. Bayar apa? Terus? Ayo, soal ini apa jawabannya? Mumpung gratisan. Ada A, ada B. Wow, 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 wow. Mayoritas B. Eh, yuk, mumpung gratis. Gratis aja, nggak jawab-jawab. Oke, ini ada 50 yang nggak ikutan live nih. Oh iya, ada yang double ya. Bukan lagi double tuh. Berempat. Oke, kita bahas di kasus ini. Laki-laki di IGD pasca jatuh olahraga arung jeram. GCS-nya 8, suaranya gargling, RR-nya 38, nadinya 120. Bibirnya sudah sianosis, sudah krepitasi di area pelvis. Otomatis pasiennya sudah menuju ke shock. Kalau di kasus seperti ini, Bu, mana duluan nih yang harus dilakukan? Ingat, kalau di pasien seperti ini, ingat, pasiennya sudah ada bunyi apa? Ada gargling, ya. Pasiennya sudah sianosis, udah gara-gara garglingnya atau nafasnya sampai terhenti kan? Nah, udah gargling sampai sianosis dan krepitasi. Otomatis bukan bidai dulu ya sayangku. Yang dilakukan adalah RW-nya dulu, betul. Jalan nafasnya, salah punter ya. Yang B dulu ya, jalan nafasnya dulu. Kalau dia sudah tidak ada gargling, maka kalau dia sianosis, tapi kalau ada kasus ya, dia tetap sianosis dan krepitasi tanpa ada gargling, maka Anda berikan terapi infus 2 jalur. Kenapa? Dia resiko shock. Oke, jelas ya. Tapi kalau di sini ada gargling, otomatis ini pembersihan jalan nafasnya. Dilakukan suction. Yuk, lanjut. Laki-laki 30 tahun.
kulit melepuh akibat bahan kimia. Tampak berupa serbuk bahan kimianya. Tampak luka bakar di wajah dan lengan. Perawat membuka pakaian pasien untuk mengurangi kontak. Apakah tindakan berikutnya? Oke, good. Udah pada paham kalau yang soal ini. Ingat kalau pasiennya ini adalah bahannya adalah bahan serbuk, ya. Kalau bahannya serbuk, sudah bajunya dilepas, membuka pakaian, maka yang selanjutnya adalah nyikat. Disikat dulu betul semuanya. Kalau sudah setelah disikat, baru Anda menyiram. Ini yang satu, ini kedua. Menyiramnya dengan apa? Dengan normal salib. Oke, kalau sudah pastikan biar tidak ada shock ataupun adanya perdarahan hebat karena tadi luka bakar kan masuknya, maka akan pemberian infus. Dan terakhir baru terkait yang nomor 5. Ini urutannya. Jangan sampai kebalik ataupun salah. Oke, yuk. Apa ini? Apa ini? Laki-laki 35 tahun, pemeriksaan fisik, luka tusuk, darah di abdomen kuadran kanan atas. Pasien mengalami penurunan kesadaran. Serat, tekanan darahnya 100/60, nadi 110, nafas 20. Akral dingin CRT 3 detik. Yang manakah ini jadinya? Fernanda. Ber, Iya, Ibu. apa di Ber? Menurut saya D, Ibu. Kenapa? Karena di situ udah ada tulisan akral dingin. Dan em, abdomen itu luka tusuknya itu mengeluarkan darah. Jadi harus di dab dulu. Oke, buat ingat di kasus ini dia sudah mengalami luka tusuk, ya. Luka tusuknya ada darah abdomennya, jadi ini resiko perdarahan hebat. Kita nggak tahu grade perdarahannya berapa, tapi kalau CRT-nya udah dari lebih dari 3, berarti dia mengalami shock. Darahnya lebih dari 1000 cc, ya. Maka yang Anda lakukan benar semua, yaitu yang ditekan lukanya. Ah, BTCLS-nya nggak sia-sia ini. Oke, dah ya. Lanjut. Nona Z 19 tahun. Dibawa keluarga ke IGD dengan kondisi pasien gelisah. Pengkajian tercium bau obat nyamuk. Mulut mengeluarkan busa. Berdasarkan informasi dari keluarga, pasien mengatakan sebelum dibawa ke IGD, keluarga melihat Nona N mencoba bunuh diri dengan menggunakan obat nyamuk 1 jam yang lalu. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Oke, di kasus ini Anda lihat bahwa mulut mengeluarkan busa. Kalau mengeluarkan busa dan ada adegan obat nyamuk minum 1 jam yang lalu, otomatis betul semua.
lakukan kumbah lambung. Ibu kenapa kumbah lambung? Kenapa tidak pemberian antidotum? Antidotum diberikan kalau di dalam tubuhnya sudah bersih semua, baru terkait dengan antidotum. Kalau pencahar, ini kalau dia sulit BAB ya. Oke, kalau kasusnya BAB, oke obat pencahar. Tapi dia tidak ada problem soal BAB-nya. Kalau hemodialisis nggak ada masalah juga sama ginjalnya. Ini kan di lambung kan, ini sistem pencernaan. Saksen, tidak ada bunyi nafas tambahan, jadi tidak perlu Anda lakukan saksen. Dah ya, paham semua ya tata laksananya. Lanjut, banyak juga nih soal yang kita bahas. Perempuan 23 tahun diantar keluarga ke IGD dengan kondisi mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas 20 menit yang lalu. Terdapat cedera pada bagian kepala. Terdengar bunyi gargling. Perdarahan pada telapak kaki. Tekanan darah 100 per 60. Nadi 110, nafas 14. Suhu 36 kali 5. 36,5. Nah, kira-kira yang mana? Ini adalah contoh soal yang tidak mungkin tidak keluar. Kenapa? Meskipun nanti bunyi soalnya akan lain, nah, tapi pada intinya soalnya modelnya akan seperti ini. Prioritas masalah. Oke. Satu suara. Seneng saya kalau udah satu suara gini nih. Oke. Ketika ada perempuan dengan kondisi penurunan kesadaran, oke, dilihat di kasus ini ingat ada bunyi gargling, dan lihat ada perdarahan telapak tangan. Maka masalah ataupun prioritas masalahnya adalah terkait dengan ini arahnya mana? Lihat RR-nya aja 14. Sengal nafasnya. Nadinya 110. Otomatis adalah ketidakefektifan jalan nafas. Betul. Dah, tidak perlu dibahas ya. Nah, kalau yang ini, sama-sama kecelakaan, cuma yang ini ada jejas dada dan abdomen, ICS 4 sampai 5. Meringis kesakitan. Divas muskularnya positif. CRT 4 detik. Pucat. Akral teraba dingin. Tekanan darahnya udah turun 80 per 60. Frekuensi nadinya 130. RR-nya 25. Oke, kira-kira yang mana? C, A, coba. Apa sih makna dari Divan muscular positif? Apa maknanya? Coba tulis di kolom komentar. Apa coba? Apa maknanya Divan muscular? Ya keras keras. Apa deh? Ya keras. Kencang. Halo? Kecil banget deh. Apa deh? Perutnya mengancam. Kayak keras bukan ibu. Halo deh. Iya, ibu ditinggal kemana?
Perutnya mengencang bukan sih Bu? Kayak keras gitu. Halo, ini yang nggak jelas di ibu apa? Nih, yang keluar di saya kalimat keras tok deh. Oke. Apa Bear? Divan Bear, Kekakuan otot, Bu. kekakuan otot. Oke. Kira-kira yang mana ini pada pasiennya? Bu, pasti simak gini. Bu, ini kalau dilihat-lihat kan pasiennya eh, ada di kasusnya adalah jejas nih. Ingat ya, di sini adalah jejas. Ada jejas di dada dan abdomen, ya kan? Meringis kesakitan otomatis. Kenapa? Karena kekakuan ototnya. Lihatnya dari mana? Lihat RR-nya aja 25, nadinya 130. Cepet banget. CRT-nya aja udah 4 detik. Ya. Dan kalau Anda lihat lagi, lihat pucat dan akral teraba dingin. Jangan Anda terkecoh. Ingat, kalau adanya gangguan perfusi jaringan, harus ada diagnosa ataupun data terkait penurunan GCS. Ada nggak data GCS? Perfusi jaringan ini akan dua. Perfusi jaringan serebral sama satu lagi adalah perifer. Nah, oke, kalau dia serebral berarti permasalahannya kan di otak, adanya perdarahan kan seperti itu. Atau nanti di kasusnya pasti akan ada pasien dengan cedera kepala berat. Nah, atau pasien hasil CT scan. Nah, itu serebral. Anda bisa ngangkat diagnosa itu. Tapi kalau perifer, ingat adanya purfisi jaringan perifer ataupun nanti jatuhnya resiko kalau di kasusnya resiko purfisi jaringan perifer itu adalah benar, Bu, kan ada CRT-nya. Ya, memang benar ada CRT. Tapi di kasus ini kan Devan Muscle, di mana Devan Muscle ini adanya kekakuan otot masif ini dipengaruhi oleh apa? Oleh yang C, hipovolemi. Kok bisa, Bu? Karena orang dengan hipovolemi, kekurangan dari cairan, karena ada penumpukan di darah dan abdomen, dilihat dari apa? Adanya jejas, dan CRT lebih dari 4, otomatis dia akan mengalami resiko ke shock. Makanya dia hipovolemi dulu. Oke, jawabannya adalah C. Kalau resiko infeksi harus ada data yaitu leukosit. Kalau nyeri ada PQ, RST. Nih, pengangkatan diagnosa seperti itu. Jangan sampai salah. Oke. Apalagi Anda soal KMB itu 34 sampai 37 soal. Lumayan membantu Anda untuk lulus UKOM dari KMB. KMB pun nggak akan 56, poinnya. Halo, soalnya Unina? 56 KMB. Berapa, Bu? KMB 56. Malah naik jadi 56. Hmm. Nggak jadi 34 lagi. Wah, loh tuh. Malah 56 tuh. Oke. Kalau dia sampai 56 udah lumayan, udah dapat poin damai Anda dari KMB. Nah, tinggal tambahannya adalah di kadar ini. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Nah, kita lanjut nih. Seorang kelompok triase bencana gempa bumi menemukan korban trauma dengan kondisi masih dalam keadaan sadar. Pernafasan 22 kali per menit. Nadi 97 kali per menit. Korban mengeluh nyeri ekstremitas dan tidak dapat menggerakkan ekstremitas distal. Korban dicurigai mengalami cedera servikal. Kira-kira alat mobilisasinya apa? Nah, dah
Udah dilakukan ditransformasi kan kemarin? Ah, ada lagi? Satu aja yang jawab. Halo? Belum. Oke, long spinal. Ada lagi? Dicari dulu, Bu, satu-satu, Bu. Oke, dah nih. Tidak ada yang menjawab lagi nih. Oke, kalau di kasus ini, ya, kita tahu bahwasannya kasusnya adalah di alam. Sedangkan ketika di alam ini, korban mengeluh nyeri ekstremitas dan tidak dapat menggerakkan ekstremitas distal. Dicurigai cedera servikal. Ya, kalau dia pakainya KED, KED itu digunakannya biasanya kalau korban kecelakaan di mobil yang warnanya merah, kuning, hijau itu kemarin. Ya. Nah, kalau di kasus ini adalah menggunakan long spinal boot. Bu, bedanya apa sama short? Kalau short tuh alatnya lebih kecil, biasanya hanya untuk bagian bahu aja, punggungnya aja. Nah, itu short. Kalau scoop, Anda sudah lihat scoop modelnya yang ada di IGD? Nah, sama. Oke. Bu, kenapa nggak jawabannya scoop, kata Faan ini nanti ini. Oke, kalau scoop itu pastikan tidak ada permasalahan ketika Anda miringkan kanan dan kiri pasien. Itu boleh pakai scoop karena scoop itu kan harus miring satu, baru miring lagi sebelahnya. Kalau Anda pakai itu pada pasien ini yang ada malah bermasalah, apalagi cedera servikal, nggak boleh macam-macam kan posisinya. Makanya dia menggunakannya yang lebih aman adalah long spinal. Oke, kenapa jawabannya adalah B? Jelas ya. Terakhir, oke, indeks betalnya dilihat di kasus ini adalah di dada dan perut. Kalau dada dan perut berapa? Ingat rumusnya apa? 4 kali berat badan kali derajat luka atau persentase luka. Oke, 4 dikali 50, ya udah dihitung semua nih, Bu. Kalau soal kayak gini seneng nih. Oke, ini kalau yang periode kemarin
nggak keluar soal hitung-hitungan, tapi nggak apa-apa kita belajar. Siapa tahu nanti di paket soal kita keluar. Nah, dada dan perut berapa derajat, guys? Ayo, dada dan perut berapa derajat? 18. 18. 18. Wah, kalau soal kayak gini ternyata semangat nih. Lebih gampang ini, Bu, pasti katanya. Oke, 4 Bu, kali. tapi kan ada Itu kedua ada tangan, kedua Bu. tangan. Oh, iya. Oh iya, 30. Sore-sore. Dikali 2. Ya, tidak terbaca. Oke, dada dan perut di kedua tangan. Otomatis dia adalah kita kali 2. 3, 6. Berarti 4 kali 50 kali 36. Berapa, guys? 7.200. 7.200. Ini yang dibutuhkan selama 8 jam pertama. 7.200 dibutuhkan dalam waktu 24 jam. Sabar. Nah, sedangkan di kasus butuh 8 jam pertama. 8 jam pertama itu adalah setengahnya. Setengahnya yaitu betul semua 3.600. Hore. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nek soal ini udah soal favorit nih. Aman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Sudah 15 soal yang kita bahas? Oke. Oh, benar. Saya cariin dulu. Saya tadi janji satu soal luka bakar ya, yang narasi kan. Nah, saya cari dulu. Semoga nggak ke... Lama. Malah keset. Ha. Nih, siapa tahu besok keluar soal ini. Soal bonus dari saya. Kok iki neh? Apakah tidak mau ditampilkan? Ah, eh, semoga bisa. Karya soal bonus. Habis ini nggak ada yang masuk lagi toh? Saya yang terakhir kan? Aman ya? Berarti nambah. Oke, kira-kira yang mana? Di luar kepala dong. Luka bakar itu satu bisa aja adalah pengkalian ataupun dengan angka seperti tadi. Yang kedua, soalnya bisa aja bentuknya seperti ini. Silahkan dijawab. Bisa membedakannya kan? Udah. Ada yang close aja nih. C, oke. Ada lagi? Derajat 3. Ada lagi? Oke. Derajat 3. Dah, nggak ada yang jawab lagi. Oke, kita bahas. Ingat, kalau derajat 1
contoh derajat 1 itu adalah seperti Anda di matahari dan tidak menggunakan sunblock atau sunscreen, maka akan gosong. Nah, itu Anda sudah mengalami luka bakar. Luka bakar apa? Berapa? Derajat 1. Di derajat 1 itu tidak ada derajat 1A atau B, hanya adanya derajat 1 aja. Oke. 2. Nah, di derajat 2 ini contohnya adalah Anda dicium aspal jalan dan terkena pada bagian dermis. Hmm. Sorry kok dermis, epidermis. Dimana kalau di epidermisnya ini mengalami luka, makanya kalau lecet Anda ngilu karena apa? Sudah terkena saraf-saraf tepinya atau saraf-saraf perifer. Itu di derajat 2. Bedanya derajat 2A sama 2B. Kalau 2A itu lukanya adalah luka yang masih di dalam. Oke, sedangkan yang B itu sudah lukanya di luar. Ataupun yang lebih gampangnya adalah tadi lecet, kelihatan lecetnya. Terus kalau pasiennya sesuai sama ini adanya buli dan berwarna abu-abu, ini sudah termasuk derajat 3. Ingat, kata kuncinya sebenarnya di kasus ini adalah terkait dengan buli. Kalau buli otomatis dia derajat 3. Jadi ingat, kalau hanya luka bakar kayak Anda berjemur itu 1. 2 itu sampai di saraf perifer, maka akan ada rasa nyeri. Makanya kalau di derajat 3 yang terlihat juga adalah selain buli, tidak terasa nyeri. Karena apa? Sudah masuk di bagian dermis. Kalau derajat 4 sudah masuk dalam, bisa subkutis ataupun tendon ataupun tulang. Nah, seperti itu. Ini contoh soal kalau biasanya luka bakar. Jadi soalnya bisa teori seperti ini, bisa juga di penghitungan tadi, dan juga bisa terkait dengan diagnosa ataupun intervensi. Nah, oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Selesai kita dengan 16 soal. Clear ya? Bisa ya? Semoga lulus semua, kompeten semua, lancar hukumnya. Ini saya kembalikan ke Bu Nina atau langsung closing Bu Nina? Jam berapa tadi? Oh, langsung close aja. Cuma mengingatkan Siap Bu. adik-adik nanti ikut itu ya, ikut kegiatan Zoom yang sudah kita bagikan untuk sosialisasi dengan Binawan. Itu aja. Ya, wes. Jam 3 nanti. Oke. Yeah. Nah, ingat Wes, ya, semangat, semangat ya. Pokoknya semangat. semuanya sudah dipelajari. Nah, tinggal nanti ya, tinggal action dan doanya aja. Ya. Ya, begitu ya. Sudah semangat, mumpung ada info loker diikuti. Jadi kalau bisa sebelum lulus sudah ada pijakan nih mau kemana ya, gitu ya. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Akhir kata, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, izin live.